Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir bersama dengan Romo Hani Rudi Hartoko SJ yang akrab kita sapa dengan Romo Hani. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Hani. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Kabar baik, salam jumpa Elsa dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, baiklah kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala kebaikan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada hari kami mendengar sabda-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami, budi kami, supaya kami dapat semakin mendengarkan sabda-Mu, semakin boleh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman setiap langkah kehidupan kami, agar dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan dan sesama juga semakin dilayani dengan sebaiknya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami berdoa, sebagaimana yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-27, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 2, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 11, ayat 1 sampai dengan 4. Kita awali dengan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan. Di sana aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin. Sebab sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula Ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil.
Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Hani untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan Pekan Biasa ke-27. Dan sekarang Romo Hani Rudi Hartoko SC akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo. Baik, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita dengarkan dan dibacakan tadi dari surat Santo Paulus pada jemaat di Galatia, dan juga Injil Lukas tentang Yesus yang mengajari para muridnya berdoa karena diminta oleh para muridnya. Nah, kita mulai dari surat Santo Paulus pada jemaat di Galatia. Merupakan sebuah proses pengalaman di mana jemaat di Galatia dan Paulus menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan saudara-saudara, terutama dengan Kefas, berarti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan jemaat di Yerusalem. Tentu ini konteksnya barangkali kita nggak terlalu jelas untuk kita zaman sekarang. Mungkin perlu kita sedikit memberikan konteks apa yang terjadi pada saat itu. Di dalam jemaat Galatia sendiri ada semacam suatu perpecahan atau suatu perbedaan pendapat yang tajam di antara mereka yang bersunat itu dari tradisi Yahudi dan mereka yang dari bukan Yahudi. Jadi mereka yang dari golongan atau yang menjadi orang Kristiani, pengikut Yesus, dari tradisi atau yang dari latar belakang Yahudi, mereka mendesakkan supaya kalau ingin jadi murid Yesus, ya harus tanda kutip disunat, itu berarti diyahudikan, ikut tradisi seluruh cara hidup orang Yahudi, baru akan disebut sebagai orang Kristiani yang afdol gitu. Jadi kalau semacam itu. Jadi ini bukan pertama kali. Karena sebenarnya masalah ini sudah selesai di dalam sidang Yerusalem. Maka ini boleh kita referensikan, kalau membaca ini kita harus membaca juga apa yang terjadi pada jemaat di awal gereja perdana di dalam Kisah Para Rasul bab 15. Nah, situlah sebenarnya soal ini diselesaikan bersama oleh jemaat perdana ini. Jadi muncul sebuah
perkembangan. Kita melihat kalau kita bersejarah gereja, sejarah jemaat perdana, dengan mereka setelah Yesus bangkit, lalu setelah mereka menerima Roh Kudus, maka mereka juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi juga akhirnya mereka mengalami yang namanya pengejaran, persekusi, penganiayaan, dimulai ditandai dengan awalnya kemartiran dari Stefanus, di mana Saulus itu menjadi sponsornya, menjadi istilah sekarang provokatornya. Dialah yang memimpin untuk bagaimana menghabisi Stefanus. Dan dari situ akhirnya Paulus mengalami sebuah pertobatan, perjumpaan pribadi Yesus, dan akhirnya dia menjadi murid Yesus. Dan lalu timbul dalam jemaat, akhirnya diterima Paulus dan menjadi semacam ada dua kelompok besar yang menjadi Kristiani, yaitu yang digolongkan kalau istilah mereka yang bersunat, itu baru dari tradisi Yahudi, dan disebut sebagai bangsa-bangsa. Itu berarti orang-orang selain dari tradisi atau etnis atau bangsa Yahudi. Jadi mereka sejak awal ada dua kelompok besar ini. Nah, kelompok yang bersunat itu lalu didawah Petrus dan kawan-kawan. Dan Paulus dan Barnabas itu memang diutus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, disitulah lalu muncul pertanyaan ketika beberapa kelompok saudara dari orang yang memiliki latar belakang tradisi Yahudi memaksakan dan mendesak supaya kalau orang mau menjadi murid Yesus, itu syaratnya adalah harus disunat. Nah, sunat bukan berarti ini hanya semacam upacara dalam arti ini juga tindakan medik, operasi kecil itu bukan, sirkumsisi bukan. Tapi sunat dalam arti ini adalah orang diinisiasi masuk dalam seluruh tradisi budaya Yahudi, keseluruhannya. Itu berarti termasuk cara ibadat, cara berpakaian, cara makan. Nah, yang dibahas di sini tadi kan soal makan tadi. Jadi artinya mereka maksa kalau orang Kristiani berarti harus menjadi Yahudi dulu, baru mereka boleh menjadi Yesus. Tetapi kita sudah tahu bahwa masalah ini sudah diselesaikan di dalam sidang jemaat di Yerusalem, dan keputusannya bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 15. Boleh kita kutip, saya kutipkan di sini apa yang menjadi keputusannya supaya itu lalu masalah itu muncul lagi di jemaat Galatia ketika sekelompok mereka yang dari tradisi Yahudi bertemu dengan mereka yang sudah menjadi Kristiani, mengikut Yesus yang bukan bangsa Yahudi, lalu muncul lagi sama soalnya. Nah, apa yang dikatakan di dalam keputusan jemaat Yerusalem, sidang Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 15, saya langsung saja sampai pada kesimpulannya atau keputusannya dalam ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Kamu harus menjauhkan diri makan yang dipersembahkan ada berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati cekik, dan percabulan. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Jadi kesimpulannya sudah jelas bahwa mereka tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi mereka dikatakan jangan makan ini persembahan itu supaya apa? Orang tidak kacau. Jadi supaya orang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini yang paling penting. Dan saya kira inilah hal yang seringkali juga tidak selalu dapat terjadi dengan baik. Syukurlah bahwa pada saat itu gereja perdana berhasil menyelesaikan salah satu soal yang paling penting di dalam dan menentukan arah perjalanan dan sejarah ke depan.
Kenapa yang penting? Ini persimpangan jalan. Kalau pada waktu itu diputuskan bahwa harus menjadi sunat, itu bahwa kekristenan itu tidak lebih dari salah satu sekte dari agama Yahudi, Yudaisme. Tetapi dengan memilih bahwa untuk menjadi murid Yesus tidak perlu. Karena yang perlu bagi mereka adalah bahwa orang percaya pada Yesus. Dengan demikian di situ dibuka kemungkinan seluas-luasnya bahwa kekristenan menegaskan identitasnya yang baru. Memang memiliki kesinambungan akar tradisi Yahudi, tetapi bukan sekte dari Yahudi, tapi muncul sebagai sebuah entitas baru, sebuah kelompok baru yang memiliki ciri-ciri dasar yang berbeda. Memang diakui memiliki kaitan sejarah dan akar tradisi Yahudi, tetapi bukan lagi menjadi bagian dari tradisi Yahudi. Karena itulah mereka semacam membuat sebuah persimpangan. Punya akar yang sama, tapi akhirnya membuat persimpangan sendiri. Bahwa kekristenan itu tidak lagi disyaratkan menjadi Yahudi. Dengan begitu, kekristenan itu terbuka luas-luasnya untuk siapa saja. Tidak hanya tertutup pada Yahudi. Nah, saya kira ini yang penting mungkin perlu kita sadari. Justru dari diskusi mereka, debat mereka keras, di Yerusalem keras, dan sudah sampai pada suatu solusi, pada suatu kesimpulan bersama, dan rumusannya sangat menarik. Adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Jadi mereka meyakini bahwa Roh Kudus bekerja melalui proses di mana mereka bersama-sama saling bertemu, saling beradu pendapat, argumen, dan akhirnya memutuskan bersama. Jadi ini saya kira hal yang barangkali perlu kita sadari sekarang ini. Buah dari itu semua adalah bahwa kita sebagai orang Katolik di Indonesia, maka sekarang artinya apa? Kita menjadi orang Katolik Indonesia yang dalam Indonesia. Jadi kita dalam cara Indonesia, dalam sebuah ungkapan ekspresi yang nanti saya kira di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua menjadi dorong supaya orang mengembangkan inkulturasi. Bahwa iman Kristiani harus masuk dalam jiwa seturut tradisi budaya yang ada, menerangi, mencerahkan, sekaligus menyempurnakan apa yang sudah baik, sekaligus mengkoreksi apa yang kiranya kurang dari sebuah tradisi budaya itu sesuai dengan iman Kristiani, sesuai dengan prinsip-prinsip Injil. Nah, ini saya kira sebagai konteks besar supaya kita paham apa soalnya sih gitu. Kalau tidak kita nggak paham. Dengan begitu kita tidak perlu lagi soal makan misalnya. Iya, memang Kita kenapa dengan tidak makannya perlu. Romonya? Ya, karena Dengan kalau cara makannya mereka. justru yang terjadi adalah kalau itu tidak selesai masalahnya, itu berarti apa? Semua orang Kristiani harus ikuti cara Yahudi. Itu artinya ada makanan halal dan haram. Oh. Maka di situ menjadi soal berpakaian juga harus seperti orang Yahudi. Harus juga hafal dan harus juga mengikuti Taurat Musa. Tentu kita tahu Taurat Musa, tapi harus ikuti hukum Musa dan Tauratnya. Dan seluruh aturan dan tradisi yang ada, macam-macam hal. Termasuk kalau kita membaca dalam Injil Matius, cuci piring, cuci tangan dan sebagainya. Nah, di situ letaknya makan. Maka yang terjadi di situ adalah ketika Paulus melihat Petrus dan kawan-kawan ini makan dengan orang-orang bangsa-bangsa bukan Yahudi. Iya. Itu berarti Pak, makannya tentu saja yang menurut orang Yahudi itu najis. Barangkali di situ mungkin ada babi, ada yang lain yang bagi orang Yahudi itu najis. Tapi Petrus selalu ikut makan. Nah, ketika ada kelompok yang lain lihat, loh Petrus kok kamu ikut makan ini padahal yang Yahudi. Lalu dia lalu meninggalkan itu. Nah, sikap ini yang tidak konsisten. Ini yang dikritik oleh Paulus di dalam suratnya ini tadi. Kalau kamu orang Yahudi, kenapa? Dan pada orang-orang Galatia juga, kamu sendiri nggak konsisten. Kok kamu maksakan orang lain makan seperti kamu?
padahal kamu nggak konsisten itu. Jadi itulah titiknya. Tapi sebenarnya baik untuk kita mengingat lagi bahwa dengan cara itu kita diajak untuk menghayati iman Kristiani sesuai dengan konteks budaya kita sekarang ini. Saya kira sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Bung Karno itu, kalau Anda pernah baca dalam pidatonya, menarik sekali. Jadilah orang Muslim tapi tidak memiliki kearab-araban. Jadilah orang Kristiani tidak ke-Yahudi-Yahudian. Jadilah orang Hindu tidak ke India-Indiaan. Itu penting, poinnya sama. Yeah. Jadi kita menjadi orang Kristiani Indonesia. Kalau tidak, kalau seandainya itu dipaksakan, jadinya apa? Ya Anda harus berpakaian seperti orang Yahudi, makan seperti mereka dan sebagainya. Nah ini saya kira poin ini yang perlu kita syukuri, bahwa dalam sejarah gereja kita dibebaskan dari sebuah belenggu dan sebuah perangkap seolah-olah kita menjadi sempit. Dengan cara ini, maka ciri gereja kita menjadi Katolik, yang berarti universal, yang berarti terbuka, yang berarti inklusif. Kita tidak mengikut pada satu etnis tertentu, daerah tertentu, lokasi tertentu, tetapi kita menjadi gereja Katolik. Jadi saya kira itu yang perlu kita syukuri. Sekaligus hari ini dengan bacaan ini kita diingatkan akan ciri dasar gereja Katolik yang terbuka kepada aneka macam budaya masyarakat, sejauh orang mau menerima Yesus, percaya padanya, dan juga mau menerima Injil sukacita yang dibawa Yesus pada mereka. Dengan demikian kita diingatkan lagi hari ini, meskipun kisahnya itu Paulus, maka kalau kamu hidup dalam budaya supaya konsisten, tidak menjadi ya istilahnya mencela-mencela begitu. Kalau gereja ini ya kayak begini ya, jadi nggak jelas jadinya. Jadi kalau dikatakan apalagi mereka memaksakan, itu yang Paulus sangat keras kan, mereka memaksakan. Yeah. Supaya orang Yahudi memaksakan yang Yahudi harus, semua yang lain harus ikut makan cara Yahudi atau tradisi Yahudi. Tapi mereka sendiri tidak konsisten. Nah itu kan lebih buruk itu. Yeah. Jadi saya kira ini poin-poin yang saya kira menarik dari kisah jemaat di Galatia yang sebenarnya menggemakan apa yang sudah dahulu dalam sidang Yerusalem itu sudah diselesaikan. Tapi rupanya ya proses itu masih berjalan. Sampai Tidak sekarang mudah. ya Romo Sampai ya? sekarang pun ada orang-orang yang mau memaksakan hal yang sama. Yeah. Jadi gerakan-gerakan yang membuat seolah kalau makin seperti Yahudi atau makin kalau kita kan gereja Katolik Roma, makin seperti orang Roma, ya kita makin afdol, makin baik gitu. Ya, saya kira tidak. Justru dalam Konsili Vatikan kedua dan juga dalam semangat yang ditekankan oleh Paus Fransiskus jelas bahwa justru didorong supaya orang menggunakan tradisi, budaya, bahasa, ungkapan yang cocok sehingga itu menyapa hati. Yeah. Karena berbagai ungkapan-ungkapan dalam tradisi tertentu belum tentu pas, belum tentu menyapa, menyentuh. Nah, disinilah tantangan kita semua. Bagaimana mengembangkan iman Kristiani yang kontekstual, iman Kristiani yang sungguh-sungguh menjadi membudaya, Yeah. mencerahkan, sekaligus juga meningkatkan, menyempurnakan budaya yang sudah ada, yang budaya-budaya lokal belum tentu sejalan dengan Injil. Nah, Injil memberikan suatu pencerahan, memberikan sebuah pemaknaan dari tradisi yang ada sehingga sesuai sejalan dengan ajaran iman Kristiani Katolik. Nah, ini mungkin tantangan kita semua. Bagaimana mengembangkan kekatolikan di Indonesia. Indonesia pun kan beragam. Yeah. Jadi bukan Indonesia tidak hanya satu ini. Indonesia pun itu beragam. Ada Batak, ada Flores, ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, ada Flores, NTT, ada Papua. Itu pun masih bisa beragam begitu rupa. Yeah. Jadi moga-moga kita semakin boleh dan semakin yakin bahwa inilah cara menghayati iman Kristen yang benar adalah kalau kita masuk di dalam akar tradisi budaya kita, tetapi dalam kesadaran dan dalam semangat baru yang diterangi oleh Injil. Yeah. Nah, itulah tantangan kita bersama untuk zaman sekarang ini. Juga kalau kita bersama-sama di KAJ ini di dalam tahun persatuan kita Bhinneka kita Indonesia, kita juga diajak untuk menghargai
dan menjadi tempat yang cukup ruang-ruang ekspresi budaya masuk di dalam kehidupan Kristiani, entah dalam ibadat, entah dalam berbagai macam bentuk kebiasaan, tradisi adat, atau mungkin juga sapaan atau salam yang cocok. Nah misalnya kalau kita melihat di Jawa Tengah, itu kalau orang ketemu orang Katolik, sesama orang Katolik akan menyapa berkah dalam gitu. Jadi orang tahu itu orang Katolik. Oh, itu ciri khas ya Romo? Di Jawa Tengah, Oh. Jawa ya. Mm-mm. Semarang Semarang misalnya. Di Jakarta saya belum tahu. Apakah salam damai atau hey bro atau hey sis gitu, nggak tahu. Saya kira perlu juga menemukan sapaan yang khas. Misalnya umat KAJ misalnya. Kalau kita tentu setiap tahun ada Kitab Bhinneka ke Indonesia, itu salam kita tahun 2018. Tetapi mungkin menemukan salam-salam semacam itu atau salam damai, damai Kristus, apa-apa namanya. Ya kalau kita bertemu yang lain, itu yang paling sederhana. Bagi saya itu menarik dan selama ini saya masih bertanya-tanya ini. Kapan ya kita umat KAJ ini juga punya salam yang khas orang KAJ, begitu menyampaikan salam itu juga dapat dikenal yang lain. Yeah. Kalau sekali saya ambil contoh tadi, kalau di Semarang di Jawa ya, tadi di Jawa maka ketemu orang sama kali makanan berkah dalam, yang lain juga nyambut berkah dalam. Jadi, Tuhan memberkati dalam bahasa Jawa. Saya kira ini penting, ungkapan-ungkapan semacam ini, kecil-kecil seperti ini perlu kita wujudkan. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi ya mengkopi saja dari tradisi budaya lain yang tentu saja itu baik, tetapi belum tentu cocok, belum tentu menyapa, menyentuh hati, rasa merasa kita sebagai orang Indonesia dan khususnya sebagai kita yang tinggal di Jakarta ini, Jakarta dan sekitarnya tentu saja. Ya, baik, terima kasih Romo. Tadi yang Romo Hani sudah sampaikan kepada kita semua, bagaimana kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini di tengah mereka menghadapi situasi pertentangan di antara dua kelompok, tapi Paulus di sini menekankan betapa pentingnya kita untuk lebih tujuan utamanya apa? Tadi yang seperti Romo katakan, percaya kepada Yesus dan juga bisa menyentuh semua jiwa dan rasa dari umat. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Hani Rudi Hartoko SJ dan saya Patricia Elsa. Dan kita tadi di sesi awal sudah membahas tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan sangat menarik apa yang sudah Romo Hani sampaikan kepada kita semua tadi. Dan Romo, apakah masih ada yang ingin Romo sampaikan dari bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, Romo? Hal yang menarik mungkin perlu diberi catatan adalah bagaimana Paulus itu menegur dengan keras itu. Itu menegur keras ya, Romo? Ya, artinya baginya menarik adalah bagaimana mereka sebagai saudara saling menegur satu sama lain, saling mengkoreksi. Maka dalam tradisi Kristiani ada yang namanya correctio fraterna, koreksi persaudaraan. Dan saya kira itu baik. Cara kita adalah bergerak maju adalah kita saling mengingatkan, kita saling mengkoreksi satu sama lain dalam semangat persaudaraan, bukan dalam semangat saling menjatuhkan atau sebagainya. Sehingga masing-masing juga bertumbuh berkembang dan diingatkan, karena setiap orang juga tidak lepas dari kekeliruan, kesalahan, mungkin alfa atau khilaf. Jadi, karena itu tetap perlu satu sama lain membuat tradisi yang namanya correctio fraterna, dan situlah berjalan. Salah satu ukuran dasar apakah suatu komunitas itu sungguh-sungguh mendalam adalah kemampuan untuk saling mengkritik, saling memberikan masukan secara sehat dan secara proporsional objektif. Kalau itu hanya akrab-akraban, hangat-hangat tapi nggak bisa sampai ke situ, itu belum mendalam. Ukuran mendalam sebuah komunitas adalah persekutuan atau jemaat atau juga mungkin dalam keluarga. Kalau orang sampai mampu memberikan kritik secara dewasa,
secara objektif. Demi apa? Untuk kebaikan bersama. Nah, ini saya kira penting untuk menjadi kesadaran kita bersama. Salah satu ukuran apakah kita bisa membangun persaudaraan sejati adalah kalau kita berani memberikan masukan, input, bahkan kritikan yang tajam sekalipun, tapi dalam semangat persaudaraan. Bukan dalam semangat menjatuhkan, semangat mencari-cari kesalahan juga bukan, tetapi objektif. Nah, Paulus menunjuk poinnya objektif, lalu memberikan suatu nasihat satu sama lain. Nah, kalau dalam tradisi, kalau kita membaca Matius 18 kan juga ada. Bagaimana caranya? Dibuat 4 mata. Jadi 4 mata. Satu berdua. Kalau enggak lalu ada yang lain lagi. Lalu ada yang lain lagi. Berjenjang. Itu juga cara. Jadi tidak apa-apa langsung demo. Nah, berjenjang. Ini cara Kristiani. Ya, sekarang ini mau demokrasi lah menjadi demokrasi. Apa-apa demo. Ya tidak perlu. Yang perlu selesaikan bersama. Selesaikan intern. Lebih luas lagi di antara komunitas. Lagi-lagi ya tidak perlu, itu bukan cara-cara Kristiani menyampaikan sebuah kritik, masukan, input secara baik. Jadi saya kira saya menunjukkan itu bahwa inilah cara Kristiani. Paulus memberikan contoh kita semua. Bagaimanapun dia seorang Petrus itu yang begitu dianggap sebagai tokoh, toh Paulus juga berani mengkritik satu sama lain. Jadi itu saya kira cara berkembang, cara bertindak di dalam jemaat Kristiani yang kiranya perlu tetap kita teruskan. Semangat yang namanya correctio fraterna, koreksi persaudaraan, atau ya bertumbuh bersama saling mengkoreksi satu sama lain. Itu saya kira tradisi yang nggak boleh hilang. Kalau tidak nanti ya tadi dalam zaman demokrasi lalu apa-apa demo itu. Tidak perlu, banyak hal yang bisa diselesaikan dengan baik, dengan 4 mata, dengan diskusi, dengan saling mendengarkan, bertemu, komunikasi, dan semuanya akan selesai. Nah, semangat inilah yang perlu tetap mendapatkan porsi dan ada selalu dalam cara bertindak kita sebagai orang Kristiani. Itu saya kira catatan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan apa yang dibuat oleh Paulus dalam jemaat di Galatia dan cerita bagaimana dengan pengalaman perjumpaannya dengan Petrus dan kawan-kawan itu. Iya, dan sedikit Romo yang kalau saya lihat dari surat Rasul Paulus ini, tadi Romo berkata tentang koreksio fraterna itu yang tentang bagaimana kita mengoreksi ya Romo ya terhadap komunitas atau di dalam persekutuan. Dan kalau lihat dari Paulus ini, dia sebelum melakukan koreksi itu juga dia memaparkan fakta-fakta ya Romo ya. Jadi ada bukti, ada fakta, ada alasan kenapa dia menegur keras. Maka saya kira situ letaknya bahwa ini semangatnya semangat persaudaraan. Ini bukan karena cuma nyinyir sentimen, aja ya. Nyinyir atau orang hanya pokoknya cari-cari kesalahan. kesalahan. Bukan. Ya. Jadi semangat Paulus bukan orang-orang yang model-model apa ya istilah dikatakan ya lambenya yang turah itu, yang nyinyir itu. Apa aja dinyinyirin, apa aja dikomentarin, apa aja disalah gitu. Ya. Saya kira bukan begitu. Saya kira koreksi fraterna bukan dalam arti itu. Koreksi fraterna menyampaikan apa yang secara objektif dianggap keliru dan menyimpang dari pedoman atau ya kesepakatan bersama. Ya. Itu acuannya. Jadi mereka ada acuannya, ada juga apa faktanya, dan dari situ mereka mengajak, ayo sama-sama kita perbaiki. Saya kira di situ poinnya. Ya. Sekarang kita melangkah ke bacaan Injil Lukas Romo. Ini cukup singkat, ayatnya hanya 4 ayat ya Romo ya, tentang doa Bapa kami. Nah, kabar baik apa Romo yang dapat disampaikan dari Injil Lukas pada hari ini? Ya, ini para murid kan pengen diajari berdoa. Nah, doa itu seperti apa gitu. Nah, tentu ada beberapa, kalau di dalam Injil kan ada Lukas ini dan juga dalam Matius yang mungkin lebih komplit. Dalam Lukas lebih pendek. Ya. Ada beberapa perbedaan versi tapi intinya sama, dan inilah yang menjadi doa yang diajarkan Yesus. Dalam tradisi sebuah hidup rohani, tradisi kemuridan seperti yang dialami itu, selalu ada orang akan dilihat dan akan ditunjuk pada siapakah dia, itu dari seperti apa doanya. Jadi kalau kita melihat orang-orang dalam tradisi sejarah gereja, orang-orang
para bapak-bapak gereja, itu pasti mereka memiliki doa-doanya. Karena doa-doa itulah menggambarkan sebuah pergulatan jiwa, menggambarkan sebuah isi batinnya apa, kedalamannya di mana di situ. Setiap orang-orang kudus bahkan pasti punya doa-doa sendiri, yang akhirnya kita pakai juga boleh kita pakai sebagai doa kita. Jadi kan disitulah menggambarkan sebuah kedalaman relasinya dengan Tuhan, sekaligus juga pergumulan batinnya yang paling dalam. Nah, ini saya kira perlu mengenali, dan Yesus kepada kita semua memberikan sebuah doa yang begitu sederhana, tetapi memberikan pada kita semua sebuah inspirasi. Tentu di situ kita diajak untuk belajar mengenali bagaimana struktur doa yang diajarkan Yesus. Pertama-tama berdoa itu kan kita merupakan sebuah ungkapan, tanggapan atas pengalaman akan Allah dalam kehidupan kita. Maka doa itu kan pertama tujuan kepada Allah. Dan Allah macam apa yang diajarkan Yesus? Yesus mengajari kita menyebut Allah itu Bapa. Menggambarkan sebuah relasi kepercayaan, relasi yang dekat, akrab, tetapi juga relasi yang tahu diri. Jadi bukan berarti kalau lalu dengan demikian kita harus sadar bahwa Allah kita adalah ciptaan. Tetapi gambaran Allah sebagai Bapa yang baik, yang mengetahui apa yang kita mohon, apa yang kita butuhkan, itu penting di dalam sebuah gambaran umum Kristiani. Maka itulah sebabnya kita orang Kristiani menyebut Allah itu Bapa. Dan karena Bapa, maka kita semua adalah saudara. Dengan demikian kita di hadapan Tuhan itu sama, sebagai saudara sebapa Allah, satu Allah yang kita imani. Jadi pertama-tama doa itu relasi, nah, ini dibangun. Jadi bukan semata-mata sebuah kewajiban. Doa juga bukan sebuah permohonan. Salah satu wujud doa adalah permohonan. Tetapi yang paling mendalam doa adalah bahwa kita membangun, mengungkapkan relasi kita dengan Allah yang makin dalam. Jadi supaya kita tidak meredusir, tidak membatasi bahwa doanya soal mohon, minta. Kalau begitu doa kita ya sering saya mengatakan, ya apa bedanya dengan pengemis itu. Doamu yang minta, minta, dan minta. Ya itu bukan orang beriman. Maka pertama-tama disebutkan Bapa kami yang ada di surga. Nah, dikatakan di situ menyapa dan mengungkapkan iman kita akan Allah. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka itulah mengungkapkan relasi kita, siapa kita dengan Allah. Memuliakan Allah itu menjadi seluruh tujuan hidup kita. Lalu mewujudkan kehendaknya, itulah juga hal yang kita lakukan sebagai umat Allah. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Itu yang kita mohon supaya rahmat Allah, kasih karunia kebenarannya itu makin terjadi di tengah kita. Itu yang pertama-tama kita menjadikan porsi pertama, utama dalam doa kita. Baru setelah itu kan muncul apa? Kebutuhan kita. Maka diberikan di situ jelas, berilah kami setiap hari makan secukupnya. Nah ini yang barangkali penting, perlu catatan penting ini. Secukupnya kadang ini hilang ini. Padahal ini penting, justru orang diingatkan bahwa memang kita butuh apapun di dunia ini. Apa kita nggak butuh makan? Butuh. Apa kita nggak butuh uang? Butuh. Tapi uang bukan segala-galanya. Maka kata secukupnya itu penting. Supaya apa? Kita tidak lupa yang nomor satu tadi. Kalau enggak nanti hidup kita akan dipenuhi dalam hal-hal yang sifatnya material, jasmani, untuk memuaskan diri sendiri. Maka yang dimohon pun adalah yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup secara wajar, secara baik, secara manusiawi, secara utuh. Kebutuhan yang jasmania yang memang dibutuhkan. Makanya ngajari mohon aja dibutuhkan. Tapi dengan secukupnya, ada catatannya. Supaya kita tidak menjadi berlebih-lebihan. Dan akhirnya menjadi melekat pada apa yang kita minta itu. Apa yang kita terima itu. Nah itu saya kira kan penting. Maka di dalam
surat Yakobus bab 4 itu juga menarik. Dikatakan ya doa itu bisa salah. Doa kita bisa salah. Maka dikatakan oleh 1 Yakobus bab 4 ayat 3, kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, doa itu ya keliru itu. Kalau yang bagian pertama nggak ada, itu bisa keliru doa kita. Kita minta tapi yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan kita sendiri, kesenangan sendiri, dan bukan malah mengantar kita pada bagian pertama, yaitu memuliakan Tuhan, melaksanakan kehendaknya, menghadirkan kerajaannya. Jadi itu saya kira fondasinya itu penting. Itulah tanda kutip, itulah tujuannya. Yang kedua adalah sarananya. Kita diminta meminta sarana-sarana yang cukup. Butuh apapun. Secara duniawi, secara manusia butuhkan. Tetapi dikatakan secukupnya supaya kita tahu batas. Sehingga yang pertama tujuannya tetap kita menjadi arah kita. Memuliakan Tuhan, melaksanakan kehendaknya, dan juga mewujudkan hadirnya kerajaan Allah, kerajaan damai sukacita itu terjadi. Kalau tidak, ya kita akan fokus pada ini. Maka saya kira yang catatan di Lukas penting bagi saya adalah kata secukupnya itu yang hilang dalam doa resmi Bapa kami kita. Iya, dan digantinya kan berilah kami rezeki pada hari ini ya Romo. Hanya begitu. Ya, itu pun sebenarnya sudah cukup. Hanya secukupnya itu memberikan suatu penegasan, suatu penekanan supaya orang tidak, karena kalau beri kami rezeki hari ini, ya hari ini kan. Hanya gini Romo, terkadang orang bertanya, cukup bagi saya belum tentu cukup bagi dia gitu Romo. Nah, apakah kata cukup itu sendiri ada standarnya? Maksudnya cukup seperti apa gitu Romo? Kadang orang nggak ngeh kan, bagi saya cukup, bagi dia nggak cukup gitu. Ya tentu ada hal yang standar objektif orang ya. Ya kalau makan seberapa sih makan? Ya, makan gitu iya, ya. Makan. Bahwa orang punya porsi beda-beda, iya. Tapi ini apa? Artinya apa? Kalau dikatakan di dalam surat Santo Paulus, Tuhannya perut gitu loh. Karena sampai sebegitu. Yang didewakan perutnya, bukan. Jadi apa ukurannya? Orang makan supaya hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Jadi kalau itu kan orang punya takarannya masing-masing, iya. Porsinya masing-masing, iya. Proporsinya masing-masing, iya. Tetapi artinya bahwa orang supaya tidak kebalik-balik gitu, menjadikan bahwa tujuan sarana itu tujuan. Itu yang kita ditunjukkan oleh Lukas dalam catatannya secukupnya, supaya kita tidak menjadi terobsesi, kita menjadi melekat, terikat pada hal material. Bukannya makanan sebenarnya di sini. Iya. Juga hal yang lain yang kita butuhkan, itu harta benda, atau juga itu mungkin kekayaan uang. Itu ya semua orang butuh uang. Tetapi supaya kita tidak mengabdi, ya itu tadi kalau dalam Injil kamu bisa mengabdi pada Mamon dan Tuhan. Menggunakan, makanya harus menggunakan Mamon itu supaya kamu bisa melihat. Nah, itu yang dimaksud. Jadi itu letaknya. Atau bahwa orang porsi masing-masing, iya tentu. Tapi yang menjadi arahnya adalah apakah orang bisa menggunakan seluruh sarana-sarana duniawi, material, ragawi ini untuk membawa kepada yang bagian pertama tadi. Jadi doa ini adalah bagian satu kesatuan. Maka karena itulah diajari yang pertama ini yang penting. Baru yang kedua kebutuhanmu, sarana-sarana dibutuhkan. Setiap orang butuh, manusia semua butuh. Pakaian, sandang, pangan, papan. Kebutuhan itu cukup. Karena kalau tidak nanti ada orang yang mengatakan begini kan. Ada yang kalau soal makan ini kan ada yang menarik itu. Ya orang biar dilihat dari status sosial dari pertanyaannya. Kalau orang sangat-sangat miskin, bertanya apakah hari ini kita makan? Jadi makan enggak pasti. Sudah meningkat, pertanyaannya berubah menjadi hari ini kita makan apa? Jadi sudah memilih menu, pilihan. Kalau naik lagi, biasanya berubah lagi pertanyaannya. Kita makan di mana? Makan sudah menjadi gengsi, menjadi suatu gaya hidup. Bukan lagi soal ngisi perut. Menjadi gaya hidup. Nah ini lihat. Kalau naik lagi bisa jadi tak terkendali menjadi yang nggak bisa sampai secukupnya mengatakan hari ini kita makan siapa gitu. Itulah serakah.
Iya. Nah disitulah maksudnya. Jadi kita sampai pada titik mana kita cukup untuk makan dan kita mulai mengarahkan yang lain. Dan kalaupun kita diberi makan cukup, nah pertanyaan selanjutnya adalah sebagai orang Kristiani, apakah kita juga tergerak untuk berbagi dalam solidaritas dengan mereka yang berkekurangan? Itu maksudnya. Bukan soal saya makan cukup selesai, tapi juga apakah kalau aku dapat makan secukupnya. Dengan makan cukup, maka kita kalaupun ada kelebihan, kita bisa solidaritas, kita bisa berbagi dengan yang lain sehingga mereka tidak berkekurangan. Itu kan semangat jemaat perdana. Sehingga mereka saling berbagi sehingga nggak ada yang berkekurangan. Nah sini jadi bukannya cukup untuk kita sendiri selesai, tapi kalaupun lalu itu sehingga dunia tidak sampai ke serakah. Ya. Itu saya kira penting, titik yang harus kita cari terus menerus supaya kita nggak sampai ekstrim bisa menjadi serakah. Dan ini yang kita cari supaya kita jadi kebutuhan kita butuhkan, tetapi kita juga terbuka akan sesama sehingga harta benda, kekayaan, makan apapun yang kita miliki ini tetap membantu kita, mengarahkan kita pada poin pertama tadi, yaitu memuliakan Tuhan, mewujudkan kehendak-Nya, semakin mudah hadirnya kerajaan Allah. Dan berikutnya adalah setelah soal makan dan kebutuhan kita diajak soal pengampunan. Supaya apa? Ya kan hidup kita manusia, relasi manusia itu ya nggak ada manusia yang nggak pernah silap. Ya. Maka diingatkan bahwa supaya kita selalu mengkoreksi diri tadi. Berkaitan dengan yang pertama, supaya kita saling mengkoreksi, kita sendiri juga mau mengakui salah, sekaligus juga mau memaafkan satu sama lain. Sehingga hidup kita, relasi persaudaraan itu menjadi dalam damai sejahtera. Karena ada pengampunan, ada saling mengampuni. Karena kita sendiri boleh mengalami Allah itu Bapa yang berbelas kasih. Jadi Bapa yang baik, juga Bapa yang berbelas kasih. Dan kalau Allah itu berbelas kasih, maka kita pun dikatakan, hendaklah engkau berbelas kasih seperti Bapamu. Jadi kalau dalam Bapa yang pertama Bapa yang baik, yang kedua Bapa yang berbelas kasih. Dan kalau kita mengalami kasih Allah itu begitu rupa, maka kita pun juga diharapkan untuk juga mengalami dan menyampaikan, mewartakan juga belas kasih kepada sesama kita yang bersalah pada kita. Kalau hidup kita dalam keluarga, dalam komunitas, dalam juga persaudaraan kita, semangat itu ada. Semangat saling mengingatkan, saling mengampuni, saling memaafkan. Itu terjadi, maka ya itulah terjadi persaudaraan sejati. Itulah terjadi hadirnya kerajaan Allah juga terjadi ketika hidup dalam damai, dalam shalom. Dan akhirnya adalah supaya kita dijauhkan dari pencobaan, artinya bahwa kita semua ya selalu ada kuasa kegelapan yang selalu juga mau menarik kita menjauh dari Tuhan. Maka diberi kekuatan supaya kita di dalam setiap langkah hidup kita selalu mengarah pada Tuhan dan tidak jatuh dalam hal yang jahat, hal yang selalu akan ditarik oleh kuasa kegelapan, oleh roh jahat untuk membuat kita akhirnya apa? Menjauh dari Tuhan. Mungkin awalnya menggeser, lama-lama menggusur, lama-lama jauh dari Tuhan. Pelan-pelan. Mulai dari mana? Mulai dari poin yang kedua tadi. Kebutuhan dan keperluan kita sehari-hari. Itu selalu cara yang paling efektif dari roh jahat, setan, menjauhkan dari Tuhan. Itu perangkap itu, kekayaan, harta, kedudukan, nama dan sebagainya, membuat kita menjadi akhirnya lupa Tuhan. Maka kalau dalam Pancasila itu kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bisa berubah itu. Kalau dia ada menjadi apa? Keuangan yang Maha Kuasa. Jadi uang itu menjadi yang didewakan. Uang itu yang disembah. Karena orang-orang bisa membuat apa saja. Nah itu saya kira kita diingatkan dan moga-moga setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita sungguh-sungguh semakin mendalami. Pertanyaan dasar misalnya, kita minta supaya jadilah selalu kehendak-Mu. Apa iya begitu yang terjadi gitu? Jangan-jangan kita maksa Tuhan supaya jadilah kehendak-Ku dan menjadi kehendak-Mu gitu. Kalau mengatakan dimuliakan namamu, jangan-jangan kita malah mencari diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Itu pertanyaan yang perlu kita refleksi. Dikatakan ampunilah kesalahan kami.
sudah berapa kali kita mohon pengampunan. Ya. Tapi berapa kita sungguh telah mengampuni sesama kita dengan tulus hati. Berapa kali? Karena itu mengajarkan apa? Karena mengampuni itu sulit. Maka mohon supaya aku juga mau mengampuni. Maka kalau ada saudara sekalian yang barangkali mengalami sulit dalam mengampuni, memang sulit. Maka dikatakan, to err is human, but forgive is divine. Ya. Berbuat salah itu kodrat kemanusiaan. Setiap orang nggak lepas dari kesalahan. Tapi mengampuni itu kodrat ilahi. Memang semakin kita, maka dikatakan, semakin kita memiliki relasi yang dalam dengan Allah, salah satu ukurannya adalah apakah kita, kalau tadi ukurannya bisa menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, saran dengan baik. Ukuran kedua adalah hari ini bahwa kita mampu mengampuni. Karena situ letaknya, kan mengampuni adalah membutuhkan rahmat Allah. Ya. To forgive is divine. Mengampuni itu membutuhkan rahmat Allah, karena itulah salah satu gambaran dari Allah Bapa yang Maha Rahim. Karena itu mohon, maka kalau ini pertama mohon supaya mau mengampuni. Mau dulu, mohon kemauan, keinginan, kehendak mengampuni. Yang kedua baru sungguh mengampuni dengan tulus hati. Maka barangkali poin-poin ini penting untuk kita refleksi bersama. Jangan hanya menjadi ucapan bibir saja, tapi betul nggak itu kita hayati, kita hidupi. Sesekali kita refleksikan satu pertanyaan satu hari itu. Apakah sungguh aku mencari kehendak Tuhan? Apakah sungguh aku memuliakan Tuhan? Jangan-jangan mencari diri. Apakah aku sungguh-sungguh telah belajar untuk mengampuni benar pada suami, istri, anak, tetangga, teman kerja, ataupun rekan dan sebagainya? Apakah aku juga selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap putusan-putusan pilihan? Juga kalau di dalam bahaya godaan-godaan, apakah aku tetap juga mohon kekuatan Tuhan? Karena sekali lagi menghadapi godaan-godaan setan, godaan itu mereka sangat canggih. Dan kalau kita nggak kokoh, firm, kuat, hanya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita juga bisa kuat menghadapi berbagai tantangan, cobaan dalam hidup ini. Yeah. Ini saya kira doa ini sungguh luar biasa, maka bukan hanya hafal. Tentu kalau komuni pertama nggak hafal, nggak lulus gitu ya. Tapi atau kata komen. Tapi moga-moga ini yang kita hidupi kan, itulah doa Yesus. Ini doa yang luar biasa, nggak main-main ini. Maka doa yang sungguh-sungguh mengungkapkan keseluruhan iman Kristiani secara mendalam. Tentang relasi kita dengan Allah sebagai Bapa, tentang sikap kita terhadap materi, barang, fasilitas dunia ini, sikap kita yang paling dasar membangun semangat rekonsiliasi, dan juga kita lagi bahwa kita itu tidak hanya melawan kekuatan yang ini, melawan kita lawan kekuatan kegelapan. Si itu jahat betul-betul itu. Membutuhkan kekuatan dan rahmat Tuhan. Dan yang pasti terus berdoa ya Romo ya. Ya, karena doa itu bisa menjadi kekuatan buat kita semua, dan semoga kita selalu ingat berdoa. Dan juga kalau kita berdoa ini kan isi doa Bapa Kami, jadi jangan hanya selewat-selewat aja, tapi tadi Romo Hani katakan cobalah kita juga mau berefleksi dari setiap doa yang kita ucapkan. Dan baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah harus mengakhiri acara ini, dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur bahwa Putra-Mu telah mengajari kami berdoa. Semoga melalui seluruh langkah hidup kami semakin memuji memuliakan nama-Mu, semakin membawa damai sejahtera di tengah dunia ini, karena kami semua bersedia saling mengampuni satu sama lain. Dan kami mohon berkat-Mu agar setiap langkah dan keputusan kami ambil, kami semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Bapa yang baik, yang mengetahui jauh lebih baik daripada kami pikirkan, kami doakan. Dan kami mengakhiri perjumpaan kami ini, dan kiranya berkat-Mu selalu melimpah-limpah untuk kami semua, untuk orang-orang tercinta, untuk karya-karya pelayanan kami, dan juga untuk mereka yang kami doakan dan kami kasih dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo Hani untuk waktu dan kesempatan kepada kita semua. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Hani. Dan tetaplah kita semangat. Mari amalkan Pancasila.
Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama.
jalani hidup bersamamu.